Akhirnya, PMK yang ditunggu-tunggu keluar juga, yaitu PPN ditanggung pemerintah atas penjualan rumah. Yuk, mari kita bahas. Welcome back to my channel. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang satu ini benar-benar dinantikan kemunculannya, yaitu PMK tentang pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang bernomor 120 tahun 2023. Mari kita bahas dimulai dari tujuan dikeluarkannya peraturan ini. Disebutkan di dalam konsiderans peraturan ini yaitu bahwa untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam dinamika perekonomian global, perlu diberikan dukungan pemerintah terhadap sektor industri perumahan. Jadi pemerintah fokus mendorong sektor industri perumahan agar bangkit. Kemudian yang kedua, untuk mewujudkan dukungan pemerintah bagi sektor industri perumahan tersebut guna meningkatkan daya beli masyarakat, maka perlu diberikan insentif. Nah, maka sobat pajak semua, PMK ini adalah insentif berupa PPN yang ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Insentif agar daya beli masyarakat itu meningkat atau dapat melindungi daya beli masyarakat. Maka dari itu lahirlah PMK ini. Kita mulai bahas ke pasal-pasalnya. Di pasal 1 di sini memuat beberapa definisi istilah-istilah yang terdapat di dalam peraturan Menteri Keuangan ini. Salah satunya adalah definisi menteri. Di sini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Berarti di sini adalah Menteri Keuangan yang dimaksud. Baik, lanjut ke pasal 2. Di pasal 2 di sini dijelaskan bahwa PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi persyaratan, ada syaratnya, maka ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2023. Rumah tapak sebagaimana dimaksud, ini pengertian dari rumah tapak adalah bangunan gedung rumah tinggal atau rumah deret, baik bertingkat maupun tidak bertingkat, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian dipergunakan sebagai toko atau kantor. Nah, di sini definisinya adalah rumah tinggal maupun ada bagian dari rumah tinggal tersebut yang dibuat sebagai toko atau kantor. Ini adalah pengertian dari rumah tapak sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Keuangan ini. Selanjutnya, pengertian atau definisi dari satuan rumah susun adalah satuan rumah susun yang berfungsi sebagai tempat hunian. Ini yang sebagaimana kita pahami bersama. Beralih ke pasal ketiga, PPN terutang yang ditanggung pemerintah atas penyerahan dua bangunan ini terjadi pada saat ditandatanganinya akta jual beli atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris, serta dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah tapak siap huni atau satuan rumah susun siap huni yang dibuktikan dengan berita acara serah terima sejak tanggal 1 November sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Nah, berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling sedikit memuat nama kita, nama penjual dan NPWP penjual. Baru nama pembeli atau nama kita sebagai pembeli dan NPWP kita, atau
Bila tidak ada NPWP maka menggunakan NIK. Kemudian tanggal serah terima, kode identitas rumah yang diserah terimakan, dan yang terakhir adalah pernyataan bermeterai telah dilakukan serah terima bangunan. Ini dokumen yang harus ada. Dan terakhir, ada terakhirnya rupanya, ada nomornya ya, BA-nya. Ayat selanjutnya, BA serah terima ini harus didaftarkan. Nah, ini syarat selanjutnya adalah harus didaftarkan dalam aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Berarti ini adalah Kemen PUPR ya, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Paling lama pada akhir bulan berikutnya. Nah, hati-hati ya, ini paling lama pelaporannya atau didaftarkannya nomor tersebut atau berita acara tersebut pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukan serah terima. Kita lanjut ke pasal 4, ini berkaitan dengan harga jualnya. Rumah tapak atau satuan rumah susun harus memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah harga jual paling banyak 5 miliar. Wah, harga maksimal 5 miliar nih sobat pajak. Jadi benar-benar rentangnya itu diperbesar oleh pemerintah. Siapapun bisa dapat memanfaatkan insentif ini karena harganya itu sangat tinggi sekali, yaitu maksimal 5 miliar. Kemudian yang kedua adalah merupakan rumah yang diserahkan dalam kondisi siap huni. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jadi kalau belum siap huni, baru inden saja ya, belum jadi, maka itu tidak bisa memanfaatkan insentif ini. Jadi dipastikan lagi, kalaupun inden, kalaupun pesan, itu harus segera diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2024 sebelum masa insentif ini habis. Kemudian selanjutnya adalah rumah tapak atau satuan rumah susun ini harus telah mendapatkan kode identitas rumah dan pertama kali diserahkan oleh pengusaha kena pajak, penjual yang menyelenggarakan pembangunan rumah tapak dan belum pernah dilakukan pemindah tanganan. Nah, ini berarti rumahnya adalah rumah yang pertama kali. Jadi tidak diperbolehkan yang penjualan yang sudah kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah yang menjualnya itu adalah, ini kuncinya sobat pajak, PKP penjual. Sehingga menurut hemat saya, PMK ini tidak lantas membuat harga-harga rumah itu menjadi seketika turun. Kenapa? Karena masih banyak developer lain atau developer itu belum berstatus sebagai PKP atau tidak berstatus sebagai PKP. Karena memang secara undang-undang belum memenuhi ketentuan wajibnya PKP. Maka dari itu, bagi yang developer tersebut dia belum PKP, maka harga rumah itu tidak otomatis turun. Nah, PMK ini hanya mengakomodir untuk developer yang sudah berstatus PKP. Artinya ini adalah developer yang besar. Nah, maka para sobat pajak dan para pemirsa itu harus benar-benar memastikan bahwa developer kita, penjual kita itu adalah benar-benar dia PKP. Dan kita harus memastikan harga sebelum adanya PMK ini dengan harga sesudahnya. Karena apabila harganya sama, maka sebenarnya kita tidak mendapatkan insentif itu. Nah, jadi para sobat pajak
harus cerdas sebelum membeli. Harus siap, harus mengetahui informasinya. Baik, kita lanjutkan lagi. Masalah kode identitas rumah. Itu apa? Kode identitas rumah atas rumah tapak atau satuan rumah susun ini adalah kode yang disediakan melalui aplikasi di Kementerian PUPR atau BPTPR, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Jadi silahkan bagi para developer PKP mungkin juga sudah punya pengalaman ya, karena sebelum-sebelumnya pada saat masa pandemi pemerintah juga memberikan insentif penjualan rumah, PPN-nya ditanggung oleh pemerintah dengan ketentuan yang hampir mirip seperti ini. Dalam hal atas rumah tapak atau satuan rumah susun telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan kepada pengusaha kena pajak penjual sebelum berlakunya PMK ini, maka tetap dapat. Nah, ini ya. Jadi teman-teman, para sobat pajak yang sudah keduluan membeli, sudah keduluan nyicil rumah ke PKP penjual sebelum PMK yang ditunggu-tunggu ini terbit, maka tetap dapat diberikan PPN ditanggung pemerintah dengan ketentuan. Nah, ada ketentuannya nih. Dimulainya pembayaran uang muka atau cicilan pertama kali kepada pengusaha kena pajak penjual paling cepat tanggal 1 September 2023. Wah, jadi tidak bisa ya yang lama-lama ya. Hanya paling cepat tanggal 1 September. Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan sejak tanggal 1 November sampai dengan 31 Desember 2024. Pasal 3. Ya, kita lihat lagi ke pasal 3. Nah, ini ya. Oke. Pasal 3, berita acara serah terimanya tanggal 1 November ya. Jadi harus serah terimanya itu di rentang 1 November sampai 31 Desember. PPN ditanggung pemerintah diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan selama periode pemberian PPN ditanggung pemerintah berdasarkan peraturan menteri ini. Wah, jadi hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisanya saja. Sisanya saja nih ya kan, ada sobat pajak dimanapun berada yang dibayarkan selama periode pemberian PPN ini. Jadi sisanya saja, sisa cicilan atau pelunasannya saja. Jadi kalau ada sempat pembayaran sudah dibayar, maka misalkan 10 juta dibayar, di situ PPN-nya berarti ada misalkan 1,1 di dalamnya, maka sisanya saja yang pada periode ini ya, itu yang ditanggung oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya di pasal 5, PPN ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dimanfaatkan untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan satu rumah tapak atau, nah ada bahasa atau, jadi tidak boleh dua-duanya ya sobat pajak. Jadi satu orang itu cukup satu saja bangunannya, apakah itu rumah, apakah itu rumah tapak, ataukah itu rumah susun. Orang pribadi ini yang telah memanfaatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah sebelum berlakunya menteri ini dapat memanfaatkan ya. Dapat memanfaatkan. Orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi WNI yang memiliki NPWP atau NIK dan WNA yang memiliki NPWP sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepemilikan rumah tapak
atau rumah susun bagi WNA. Nah, jadi kuncinya ada di sini. Kemudian selanjutnya, PPN ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 diberikan untuk penyerahan yang pertama, penyerahan yang tanggal berita acara serah terima mulai tanggal 1 November sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar 100% dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan 2 miliar dengan harga jual paling banyak 5 miliar. Wah, ini jadi ada ketentuannya ya, persentasenya di sini. Kemudian yang kedua, penyerahan yang tanggal BA-nya tadi itu mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Nah, ini dikurangi supaya mungkin perlahan-lahan menyesuaikan kembali ke kondisi yang semula ya. Sebesar 50% dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan 2M dengan harga jual paling banyak 5 miliar. Nah, jadi pasal 3, kita kembali lagi ke pasal 3 dan pasal 4. Nah, ini adalah PPN yang terutang ya, umum ya, baik yang setelah peraturan ini maupun yang di pasal 4-nya adalah di sini juga pasal 5 ya yang menyebut pasal 4 yang menyebutkan sebelum berlakunya. Pasal 3 dan pasal 4 ini tentang ketentuan syarat dokumen dan syarat nilai. Nah, jadi untuk serah terima atau BA 1 November diulangi lagi hingga 30 Juni, maka 100% dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan 2 miliar dengan harga jual paling banyak 5 miliar. Nah, jadi ini adalah syarat umumnya 5 miliar yang mendapat PPN ditanggung pemerintah. Kemudian yang mana yang bisa mendapat penanggungan, yaitu PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan 2 miliar. Sampai dengan 2 miliarnya saja. DPP-nya sampai dengan 2 miliar saja yang dikenakan atau yang bisa ditanggung oleh pemerintah. PPN ditanggung pemerintah sebagai dimaksud pada ayat 1 diberikan untuk PPN terutang masa pajak November sampai dengan masa pajak Desember 2023. Kemudian masa pajak November 2023 sebagai dimaksud pada ayat 2 merupakan PPN terutang mulai tanggal 1 November sampai dengan 30 November. Nah, jadi segera para sobat pajak ya, segera bisa langsung menghubungi para developer untuk melakukan pemesanan. Ya. Di sini adalah kegiatan jual belinya itu hanya untuk November dan Desember saja. Namun diberikan ternyata di sini ya tetap mengacu pada tahun pajak 2023-nya. Tetapi tetap diberikan kelonggaran mengenai serah terima rumah tersebut, yaitu hingga Juni 2024 dan 31 Desember 2024. Namun tetap di sini adalah untuk PPN terutang masa pajak November dan masa pajak Desember 2023 saja. Kemudian selanjutnya pasal 8, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan rumah tapak wajib membuat faktur pajak. Nah, jadi ada faktur pajaknya, ya, faktur pajak yang tidak ditanggung atau yang ditanggung pemerintah.
tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Faktur pajaknya kodenya 07. Jangan lupa developer silakan membuat faktur pajak dengan kode 07. Dan bagi pembeli jangan lupa untuk meminta faktur pajaknya. Kemudian di situ juga selain faktur pajak, developer juga harus membuat laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah. Nah, selanjutnya faktur pajak ini berisi tentang identitas apa saja. Nah, ini sama seperti faktur pajak resmi lainnya ya. Jadi ada nama pembeli, ada NPWP, kalau tidak ada NPWP maka menggunakan NIK. Faktur pajak sebagaimana tersebut dilengkapi informasi berupa kode identitas rumah. Nah, jadi dalam faktur pajak harus memuat kode identitas rumahnya pada pengisian kolom nama barang. Nah, di nama barangnya harus mencantumkan kode identitas rumah yang didapat dari aplikasi Kemen PUPR. Faktur pajak atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun dibuat dengan menerbitkan faktur pajak dengan ketentuan. Nah, faktur pajaknya ini mengatur tentang faktur pajak. Jadi untuk penyerahan dengan berita acara serah terimanya sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 dan harga jual sampai dengan 2 miliar, membuat 2 faktur pajak dengan kode transaksi 07 dengan dasar pengenaan pajak masing-masing 50%. Atau harga jual lebih dari 2 miliar, membuat 2 faktur pajak dengan kode transaksi 07 dengan dasar pengenaan pajak masing-masing 50% untuk bagian harga jual sampai dengan 2 miliar yang PPN terutangnya ditanggung pemerintah, dan faktur pajak kode transaksi 01 untuk bagian harga jual lebih dari 2 miliar yang PPN terutangnya tidak ditanggung pemerintah. Nah, ini tadi karena setengah ya, setengah 50%, 50%. Gini. Kemudian selanjutnya untuk penyerahan. Nah, ini yang kedua, periode kedua ya. Berita acaranya adalah 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2024. Harga jual sampai dengan 2 miliar membuat 2 faktur pajak, yaitu kode transaksi 01 untuk bagian 50%-nya yang terutang tidak mendapatkan insentif, dan kode 07 untuk bagian 50% lainnya yang PPN-nya mendapatkan insentif. Atau harga jual lebih dari 2 miliar, maka 2 faktur pajak untuk bagian sampai dengan 2 miliar. Nah, 2 miliarnya dibuat faktur pajak sama seperti yang di atas ya. Dan selebihnya itu tidak mendapat insentif. Nah, jadi misalkan 5 miliar berarti 2 miliarnya dapat nih ya, menggunakan 2 faktur ini. 3 miliarnya itu kodenya 01 ya. Itu tata cara pembuatan faktur pajaknya. Faktur pajak sebagaimana dimaksud di atas diberikan keterangan PPN ditanggung pemerintah, eksekusi PMK nomor 103 ya, PMK nomor 120, eksekusi PMK 120. Nanti silakan diupdate lagi ya aplikasi e-fakturnya. Faktur pajak yang dilaporkan dalam SPT PPN oleh PKP yang menjual merupakan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah. Nah, jadi laporannya itu adalah, laporan realisasinya itu adalah faktur pajaknya sendiri ya. Pelaporan dan pembetulan SPT masa PPN masa November 2023 sampai dengan Desember 2023
dapat diperlakukan sebagai laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B sepanjang disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2025. Nah, ini untuk pembetulannya. Jadi masih bisa ditunggu sampai 31 Januari 2025 untuk pembetulannya saja. PPN terutang atas penyerahan rumah tapak ini tidak ditanggung pemerintah dalam hal tidak ditanggung pemerintah. Objek yang diserahkan bukan merupakan rumah tapak, udah pasti ya, yang bukan objeknya berkenaan dengan objek. Kemudian telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan pertama sebelum tanggal 1 September 2023. Nah, ini jadi mohon maaf mungkin bagi sobat pajak yang keduluan membayar uang muka atau cicilan pertamanya sebelum 1 September ternyata tidak bisa ya. Tidak bisa mendapat insentif ini. Penyerahan dilakukan sebelum tanggal 1 November atau setelah tanggal 31 Desember. Rumah tapak atau satuan rumah susun dipindah tangankan dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan. Nah, ini juga tidak diperbolehkan ya. Jadi ketika membeli itu tidak boleh dengan tujuan untuk menjualnya kembali. Kemudian penyerahannya tidak menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan, sudah pasti ya karena tidak bisa melaporkan. Kemudian pengusaha kena pajak tidak melaporkan laporan realisasi. Ya, ini sama ya. Dan yang terakhir, PKP tidak mendaftarkan berita acara serah terima. Nah, ini kewajiban juga ya. Bagi pembeli mungkin bisa mengingatkan PKP-nya, penjualnya. Atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun ini yang tidak sesuai, maka dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini hati-hati ya, jadi jangan sampai kita sudah membeli, bagi kita developer jangan sampai karena kesalahan administrasi itu membatalkan semua insentifnya ya. Sehingga mungkin saja bagi penjualnya nanti yang akan menanggung PPN-nya. Pasal selanjutnya, pasal 9, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat menagih PPN yang terutang. Nah, ini ya. Dapat menagih PPN jadi KPP. Objek yang diserah terimakan bukan merupakan rumah tapak. Nah, berkenaan dengan objeknya yang bukan. Kemudian perolehan lebih dari 1 unit yang mendapatkan insentif PPN DTP yang dilakukan oleh 1 orang pribadi. Wah, ternyata 1 orang itu menerima lebih dari 1 unit. Perolehan tidak dilakukan oleh orang pribadi ya. Masa pajak tidak sesuai dengan periode masa pajaknya. Penyerahan yang tidak memenuhi ketentuan. Dilakukan pemindah tanganan tadi sebelum 1 tahun. Pemindah tanganan rumah tapak dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan. BA untuk penyerahan rumah tapak dilakukan terhitung sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024 tidak didaftarkan. Nah, ini hati-hati juga ya. Kemudian pasal 10-nya, rumah tapak atau rumah susun yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat memanfaatkan PPN ditanggung pemerintah. Oh, ini yang sudah mendapat fasilitas pembebasan PPN dalam ketentuan yang lainnya ya. Pembebasan PPN tidak diatur atau tidak dapat memanfaatkan insentif pada PMK ini. Terakhir, pasal 13, peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Nah, kita lihat tanggal diundangkannya adalah tanggal 21 November ya. Baik, mungkin demikian
pembahasan tentang Peraturan Menteri Keuangan nomor 120 tahun 2023 ini, silakan nanti teman-teman bisa mendownloadnya sendiri ya dan memahaminya sendiri. Kita tunggu sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Jangan lupa tombol like dan subscribe, dan apabila ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar. Selamat berjumpa kembali.